Halo insan Pamana, selamat datang di podcast Pamjaya. Ini episode pertama, jadi benar-benar excited banget aku dan aku udah ada tamu-tamu juga. Tapi episode pertama ini kita punya tema topik yang menarik banget dan pasti baik banget yang mau tahu nih. Kita akan membahas tentang MT program Fast Track to Leadership. Nah, kenapa nih yang harus dibahas tuh MT? Kenapa tuh? Jadi karena MT itu ternyata kalau fenomena saat ini itu tuh ternyata baik banget loh pencari kerja. Banyak banget. Banyak apa sih? Angkanya itu dari tahun 2024 cuma 3,6 juta pencari kerja. Oke. Tapi sekarang 2025 itu sampai 153 pencari kerja. 153 Juta orang. juta, banyak banget. Juta, 3,6 juta ke 153 juta. Bayangin, kemarin ada yang job fair yang sampai penuh banget. Betul banget, sampai ada yang pingsan-pingsan kan. Pingsan-pingsan. Nah, terus ternyata juga ada juga yang mengatakan bahwa rekruter nih, sebagai rekruter menyatakan 1.200 rekruter ngisi survei. Oke. Katanya bilang bahwa ternyata 2025 mereka merasa sangat aktif banget nih ngerekrut. Oke. Kayak karena banyak lowongan, ada baik posisi kosong, lalu juga permintaan dari manajemen untuk tambah-tambah orang. Ternyata mereka mengiyakan tersebut. Oke. Nah, dari banyaknya fenomena tersebut, pemerintah dan perusahaan-perusahaan lain itu juga sangat membantu dengan mengakomodir. Bagaimana nih kita bisa mengakomodir dari para pencari kerja ini. Nah, salah satunya Pamjaya nih. Pamjaya menghadirkan program MT Manajemen Trainee dengan Fast Track to Leadership. Nah, di sini teman-teman semua, insan Pamana, saya akan mengundang tamu-tamu teman-teman ngobrol saya yang mungkin kita akan ngobrol 40 menit atau sampai 3 bulan ke depan. Enggak kelamaan kayaknya ya. Iya. Lama Kasian ya. yang nonton nanti capek tuh. Udah seneng banget Betul, nih ya kan. betul. Tapi 40 menit aja ya. 40 menit aja? Kalau nyaman boleh lah nama-nama dikit ya kan. Boleh aja. Karena kan tamunya udah susah banget nih diundang di sini ya. Asik. Sibuk lagi. Sibuk apa sih Kak? Kayaknya sibuk banget tuh kayak. Sibuk banget, itu udah ada jadwal meeting kan. Bener tadi Oke, ditelepon. saya akan durasi saya sesuaikan nih. Oke. Oke, boleh diperkenalkan mungkin dari sisi kanan saya, silakan. Wow, ternyata yang saya sebut tadi ya, ternyata ada di sebelah saya. Langsung kepada ahlinya ya kayaknya ya. Yang mengisi survei jangan-jangan beliau juga. Oke, mungkin dari sisi sebelah kanan saya yang depan. Oke. Halo insan Pamana. Udah ada batch kedua ya? Udah ada batch kedua. Berarti ada batch satu ya? Ada dong. Siapa tuh batch satunya tuh kira-kira? Halo semua insan Pamana. Perkenalkan, aku Gita Alia dari Manajemen Trainee batch pertama alias pelopornya MT Pamjaya. Respect pelopor MT. Pelopor ya. Tolong ingat pelopor. Iya pelopor. Itu Oke. menjadi sejarah loh buat kamu juga karena Betul. bisa aku adalah MT pertama. Pertama, ya kan? betul. Yang lahir lah ya. Punggawa MT. Waduh, mantap. Mantap. Nah, sudah ada sisi dari bagian rekrutmennya nih yang Betul. ngurusin MT, ada dari perwakilan MT-nya juga. Jadi kita akan mengkulik-kulik nih gimana sih program MT tersebut gitu. Nah, kalau ngelihat-lihat nih ya, mungkin aku langsung ke yang membuat program tersebut ya. Yang rekrut kita Oke. betul-betulan ya. Oke. Sebenarnya kalau kita paham MT itu kan adalah suatu program yang dimana merekrut, menyeleksi dan mendapatkan talent-talent yang akan diposisikan di tempat-tempat yang kosong gitu kan. Betul. Mungkin aku takut kurang dan lebihnya bisa mungkin diperjelaskan kenapa sih Mbak Tiur Pamjaya itu membuat MT dan apa sih sebenarnya definisi MT tersebut? Ya, aku coba untuk menjawab ya. Jadi kalau MT itu sendiri manajemen trainee, di mana manajemen trainee itu sebenarnya kami juga menciptakan seorang leader. Kalau leader ini kan berarti dia akan memimpin masa depan gitu ya, menjadi pemimpin masa depan di Pamjaya. Nah, kenapa sih harus ada MT gitu ya? Karena gini, dalam dunia organisasi itu kan dinamis ya, nggak pernah tetap dan sebagai pegawai pun usia yang kita punya saat ini di Pamjaya usianya beragam. Nggak semua usianya itu muda semua itu enggak. Tapi banyak juga usia-usia yang mungkin sudah usia menjelang usia pensiun, tapi mereka menduduki levelnya level struktural.
Nah, untuk itu makanya kemarin itu kebetulan idenya juga tercetus dari Bapak Arif Nasruddin, direktur utama kita gitu ya. Karena beliau juga merupakan seorang manajemen trainee gitu dari salah satu perusahaan. Jadi makanya tercetuslah ide itu untuk kenapa kita nggak punya MT, kenapa kita nggak punya manajemen trainee yang kita persiapkan, kita berikan pelatihan untuk dimana nanti mereka menjadi seorang leader ke depannya seperti itu. Nah, clear kan? Jadi leader guys. Iya, ya betul. kan? Jadi harus Seorang bisa, leader. Seorang leader menjadi bisa manage orang, nggak Betul. cuma orang doang, manage Betul. pekerjaan juga. Dan ternyata memang kalau kan setiap perusahaan pasti berubah-berubah tuh, punya alasan berbeda-beda. Ternyata di PAM ini karena kita mungkin seluruh pegawai itu terdiri dari generasi yang berbeda-beda. Betul. Ada baby boomers, Ya. X, Y, Milenial gitu ya. dan juga Ya. Gen Z. Dan Betul. ini adalah salah satu kaderisasi Ya. untuk menggantikan pendahulu kita Ya, yang betul. mungkin kedepannya akan pensiun. Terima kasih Mbak Tip, itu jelas banget ya. Jadi sudah tahu ya kalau MT itu dipersiapkan. Jadi mungkin programnya juga sudah ada dari awal. Udah ada. Betul. Dari awal daftar pun kita namanya kan Pamana Future Leader tuh kalau. Betul. Ada leader-leadernya kan. Ada Ya. leader. Udah leader dan future. Waduh. Nah, disitulah kita mempertimbangkan sesiap apa kita masuk untuk Pamjaya sebagai Pamana Future Leader. Nyambung ya Nyambung. penjelasan aku tadi ya. Nyambung banget. Karena punya temanya kan. Nah, kalau dari tadi sudah dijelaskan MT itu seperti alasannya dari PAM. Nah, kalau dari anak MT sendiri nih, mungkin dari pelopor ya kan? Pelopor. Berat banget nih Pelopor, kan? oke. MT B1 Pendahulu. ya kan. Terus ada poster MT B1 kan, berarti kamu juga mikir bahwa ini pertama kali Iya. nih ya kan, pasti ada banyak resiko yang kamu pertimbangkan. Kenapa Gita mau daftar MT di Pamjaya? Kenapa mau daftar nyoba gitu ya di Iya. MT Pamjaya, apalagi itu batch pertama, karena yang udah pasti ini pasti bakalan jadi tempat dimana kita buat belajar sebanyak-banyaknya, apalagi gitu ya sebagai batch pertama tentunya banyak banget gitu loh hal yang kita laluin untuk pertama kali, bahkan nggak cuma buat kita doang nih peserta Iya. MT-nya, Iya. tapi juga bagi dari tim yang nyusun gitu ya program MT ini sendiri. Dan kenapa nih aku tuh tertarik banget gitu ya buat daftar di MT Pamjaya, karena selain tadi ini bisa ngebuka kesempatan yang lebar, tapi ini juga sebagai ajang di mana aku tuh gak cuma istilahnya mencari kerja, tapi juga berbakti sama Jakarta gitu ya. Luar biasa loh. Respect banget. Emang pelopor beda sih jawabannya kayaknya. Banget. Tolong ini ditampilin di YouTube eksternal Iya, PAM iya, ya. iya. Oke. Bisa kan ya? Bisa kali Dedikasi ya. tinggi aku rasa kayaknya. Benar-benar berkomitmen. Iya, iya. Oh iya, Berkomitmen. Nyambung ya. Nyambung ya. Pasti loh. Berkomitmen. Tapi BTW kamu first job. Ini sebenarnya bukan first job, tapi untuk sampai di titik seperti saat ini itu untuk pertama kalinya juga buat aku. Oh, jadi ini MT adalah pengalaman pertama kamu Iya. untuk MT. Dulunya kamu udah di posisi yang sesuai kerjanya ya. Iya benar. Oke. Nah, ini dari pelopor. Nah, ini adek ya kan? Adek, siap senior gitu. Ada MT2 Siap soalnya. abang dah gitu. Nanti ada MT3, MT2. di anak tengah loh. Anak tengah biasanya nggak enak ya. Astagfirullah kok begitu? Enggak dong. Ibunya udah fokus ke MT3. Iya. Ini udah lulus. Nah, MT2. Oh. MT2 masih berjuang dulu ya. Masih berjuang, tapi pasti akan tetap diperhatikan oleh Pamjaya. Nah, Oke. kenapa nih Alfian pengen daftar MT? Oke. MT batch 2 lagi. Oke. Jadi kenapa pengen daftar MT? Nah sebenarnya tuh karena aku dulu kuliahnya jurusan administrasi publik nih. Nah administrasi publik terus fokusnya tuh di kebijakan publik. Dulu punya cita-cita tuh kalau kerja pengen berkontribusi nyata buat negara. Pengen. Negara. Biasanya, nah yang ngadain MT itu kan biasanya private sector ya. Yes, Dari betul. swasta FMCG lah, banker lah dan segalanya banyak tuh MT-nya. Nah ada yang menarik nih, kok ada BUMD buka MT? Nah kalau BUMN kan di apa namanya RBB ya, rekrutmen bersama. Iya. Langsung dari Kementerian BUMN. BUMD ini nggak ada. Lah kok ada di Pamjaya buka MT? Nyarilah info di situ. Ternyata emang luar biasa forecast-nya kan. Diprediksi disiapkan MT untuk dulu itu agendanya percepatan 100% pelayanan di 2030 tuh. Iya, betul. Sekarang Sekarang tapi naik ya. sekarang naik. Pak Pramono menargetkan kita 2029. Udah 100% pelayanan. Direvisi ya. Direvisi. Jadi langsung percepatan 1 tahun ke depan. Nah, waktu itu 2030 tuh. Nyari kenapa sih Pamjaya buka MT gitu.
ternyata, nah saya kebetulan perantau nih. Perantau dari ujung timur Pulau Jawa, dari Banyuwangi. Wow, Pengen belajar bagaimana sih caranya membangun negara. Dan tempat yang menurut saya pas adalah saat ini tetap Jakarta. Kenapa? Karena nah begini, Jakarta ini bisa top tier lah dibilang. Sudah seperti kota sendiri. Kan targetnya juga global city Jakarta, apalagi ibu kota gitu. Tapi permasalahan terbesarnya Jakarta ini katanya mau tenggelam. Iya, Nah hasil risetnya kan turun 10 cm Tenggelam itu. dan di posisi mana dulu nih tenggelam? Di utara, selatan? Utara, nah utara tuh Wow. sampai kemarin Pak Prabowo udah mau Tempat bikin saya tuh Pak. Grand Wall ya. Serem. Oke saya Mau bikin. Iya. Itu tempat saya mau tenggelam Pak. nih. Nah itu tuh, berarti tantangannya kita jelas tuh. Oh ketika saya masuk Pamjaya, tantangannya adalah untuk bagaimana mencukupi 100% pelayanan air untuk warga Jakarta. Ditambah tantangannya Jakarta mau tenggelam. Tanahnya turun 10 cm dan air tanahnya nggak bagus. Iya. Waktu itu aku sempat search bahwa pelayanan Pamjaya ini belum 100%. Betul. Karena kesulitan air bersih lah dan segalanya. Dan itu tantangannya jelas. Disitulah saya terpanggil. Sepertinya ini nih cita-cita gua gitu. Cita-cita aku di sini. Buat mengabdi gitu Buat ya. mengabdi, daftarlah di sana. MT Pamjaya Batch 2, Pamana Future Leader. Kurang lebih begitu tuh. Gila. Berarti lu dari Banyuwangi nih? Dari Banyuwangi, mengabdi. KKN gitu, Desa Penari. Kita lain topik kita ya, nanti di next podcast kayaknya. Next podcast. Tapi first job gak? Bukan. 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 Dulunya Dulunya aku ke swasta? swasta di private sector, FMCG. Oke, jadi ini bukan first job ya, tapi memang berani melangkahkan diri kayak Betul. kayaknya harus MT deh, harus berani kan MT kan harus belajar semuanya nggak sih? Betul. Gimana Jadi tuh? kalau dari MT ini kan memang OJT-nya pun ada OJT 1, 2 dan 3, lalu mereka ada masa actingnya gitu. Nah di masa itu mereka akan diberikan segala sesuatu ilmu yang memang Pamjaya punya gitu. Jadi di OJT 1 mereka akan mungkin bisa jadi mereka ke bagian teknik, atau di OJT 2 terus tiba-tiba mereka masuk ke pelayanan gitu ya. Ya itu mereka harus bisa menyesuaikan diri gitu dengan penempatannya mereka masing-masing sampai nanti pada akhirnya mereka sudah masuk di masa acting, baru mereka akan menetap di posisi itu seperti itu. Jadi memang sebenarnya nggak gampang kan ya? Betul. Nggak gampang ya. Tapi justru aku mau apresiasi dari tim HC ya, tim HC juga tim-tim rekruternya Pamjaya yang juga mengorganis MT. Makasih loh. Iya. Ini bukan untuk menjilat ya, tapi benar. Iya. Jadi gini, banyak Bukan ya guys? banyak tuh MT. Biasanya tuh yang muter, yang circular itu biasanya banker kan. Yes, MT. financial service. Iya, financial Iya. service tuh biasanya diputer tuh dari front office sampai Iya. back office tuh diputer. Betul. Di Pamjaya aku biasanya ada juga MT yang sistemnya misalnya kayak FMCG langsung tuh daftar sales, MT sales, di sales Akan langsung disediakan. ditempatkan di situ. MT for Human Capital. MT for Human Capital biasanya langsung di sana. Nah, aku tuh awalnya bingung nih di Pamjaya akan seperti apa karena nggak di state kan. Betul. Nggak di state pun bahkan ketika kita daftar nggak ada positionnya. Ya. Hanya membuka MT. Akhirnya aku cuma apresiasi ternyata di OJT 1 kita dididik untuk tahu core bisnisnya, supportnya Betul. seperti apa. Dari hulu ke hilir itu benar-benar diajarin tuh. Ya. Dari airnya dapat dari mana, diproduksi di mana, sampai maintenance-nya kebocoran ada di mana, sampai ke pelanggan bisa dinikmatin tuh gimana. Itu ilmu yang nggak semuanya bisa didapat. Betul. Dan kalau pun diduitin tuh bakal mahal banget. Iya. Bener guys, Pamjaya investasinya gede banget nih. Iya dong, pastinya. Makanya itu yang pengen aku apresiasi dan ucapkan terima kasih. Tolong ke dibayar ya investasinya ya dengan memberikan kinerja Iya, yang iya, baik. iya. Memberikan performa yang bagus gitu Iya. ya. Ya mungkin seperti halnya saat ini Alfi sama Gita juga bukan dari teman-teman teknik. Bukan, Backgroundnya nggak betul. teknik. Backgroundnya bukan Tapi, teknik. dari kalian sendiri mungkin pengalamannya seperti apa waktu masa Culture OJT shock gak? ke TA? Masa aku harus ikut ke lapangan, harus Iya. ngeliatin orang ngegali jalan atau seperti apa? BTW masuk IPA gak kalian? Masuk gorong-gorong gak tuh? Masuk. Ada dong ya. tuh. Ada kan? Ada foto aku, video aku Mungkin lagi boleh diceritain. nyari kebocoran tuh di gorong-gorong. Kalau misalkan dari aku sendiri sebenarnya culture shock sih ada gitu ya, apalagi tuh aku anak soshum gitu. Iya. Selama ini kuliah dan kerja sebelumnya juga nggak ada gitu ya. Bahas-bahas soal pengolahan air itu beneran baru, belajar Saya banget. potong dikit ya. Kayak itu timnya tuh. Kamu nengok kamera kan ya? Ah. Dan baru banget gitu ya. Asik banget. Kayak lupa apa itu kamera? Kita mau ngobrol aja berempat. Iya benar. Sampai lupa ada kamera gitu. Iya. Iya oke boleh. Lanjut. Udah presenter kayak gini. Boleh lanjut kayaknya. Ini tuh ya
beneran pas pertama kali belajar di sini gitu, dari mulai in class sebenarnya aku udah bingung gitu, kira-kira bisa nggak ya, sanggup nggak ya gitu ya. Aku tuh ngelaluin semuanya, apalagi pertama kali banget belajar yang soal teknik-teknik, terus istilahnya juga awalnya tuh awam banget buat aku, tapi ternyata dari tim juga udah sanggup gitu ya, mempersiapkan dan memperhitungkan juga sebenarnya kita ini anak sosum yang nggak pernah belajar soal itu untuk gimana sih supaya bisa paham lah gitu. Sampai akhirnya ketika OJT 1 kita turun ke lapangan itu kita udah bisa ngerti dan gak clueless sama sekali soal apa sih sebenarnya proses yang lagi kita lihat atau lagi kita pelajarin kayak gitu. Keren banget. Jadi benar-benar ada masuk ke, soalnya aku juga ngelihat ya foto-fotonya kalian di lapangan, ngeliat kebocoran pipa Nunggu gitu. samping gorong-gorong gitu Iya, ya. kalau kita orang awam mikir, gila nih orang hukum tiba-tiba suruh masuk pipa kan agak gimana gitu. Kalau administrasi publik yang biasanya melihat Mengkaji kebijakan. melihat air yang lagi mengalir, Betul. kayak agak challenging ya, tantangan banget. Tapi gini sih, program tuh benar-benar bagus karena kita tuh nggak langsung dilempar ke lapangan juga enggak. Pasti Sebulan pertama pelatihan ya? sebulan pertama tuh kita benar-benar belajar secara teorikal Intensif banget. banget sih. Oh iya, on book belajarnya, dihadirkan mentor-mentor kurang lebih senior manager, VP-VP terbaik, diajarin tuh benar-benar mereka juga ngayomi kita. Ini loh, gini loh sebenarnya proses bisnis air tuh gimana di Jakarta, benar-benar diajarin dulu. Jadi ketika turun ke lapangan tuh nggak kosong. Oke. Gitu. Jadi Jadi seenggaknya udah ada gambaran. betul, ada gambarannya. Jadi benar-benar nggak, kalau teman-teman nanti yang daftar takut nih nggak tahu air, nggak tahu tentang proses bisnisnya Iya, gimana. takut banget Di nggak sini paham, benar-benar diajarin. nggak perlu takut. Tapi Dari tantangannya A sampai Z kita, ya. betul, tapi tantangannya gimana caranya kita bisa belajar secara cepat sih. Betul. Karena kita juga dituntut percepatan. Jadi mau nggak mau adaptasi cepat, belajar cepat biar bisa berkontribusi secara nyata dan cepat. Betul sih. Kan judulnya fast track nih, Fast fast track. track, field leadership. Fast track. Itu dia. Karena memang MT itu diharapkan supaya dia bisa lebih inisiatifnya, Betul. improve mereka di dalam bekerjanya, ide-ide inovatif mereka gitu. Mereka justru bisa memberikan lebih banyak inovasi-inovasi yang terbaru justru buat kami-kami yang sudah jadi pegawai ini di sini. Bisa jadikan kalian punya ide yang mungkin kami tidak terfikirkan gitu, tapi dari kalian itu bisa keluar gitu sih idenya. Berarti secara garis besar keuntungan kalian ada di bagian knowledge ya. Betul, makanya aku bilang tadi betul, kalau ini betul, diduitin, dihitung secara finansial sih akan mahal sekali Padahal ya. knowledge itu udah bisa dibilang adalah bekal kalian nanti untuk Betul. sampai umur 30, Betul, 40, betul. dan sampai nanti kalian menjabat suatu posisi yang memang sangat matang ya. Jadi Nggak ada harganya ya Iya. ilmu itu. Bisa Ini gitu ilmunya- lah harusnya ini. Iya, ini Iya. ilmu yang sangat mahal sih. keren banget gak sih Pam Jaya? Ih. Parah kan. Respect tepuk tangan untuk boleh Pam Jaya, nggak sih? boleh. Apresiasi untuk Pam Jaya. Tadi udah ada spill nih dari MI bahwa programnya harus ke OJT 1, OJT 2. Nah mungkin berarti bisa jelasin gak sih proses dari mulai, proses kan ada proses pelatihannya, ada proses Oke. rekrutmennya Iya. nih. Nah Oke. gimana tahapan proses rekrutmennya dan kalau udah kepilih menjadi MT-nya Pam Jaya, bagaimana proses si learningnya secara garis besar gitu. Biar ada bayangan nih yang mungkin akan Buat temen-temen mau, ya. iya, buat yang akan Oke. mau daftar. Oke, makasih Mbak Tiwi. Jadi buat teman-teman semua nih mungkin yang di luar belum menjadi manajemen trainee-nya Pam Jaya, dalam waktu dekat mungkin kami akan melaksanakan kembali manajemen trainee di batch 3 gitu. Jadi siap-siap aja buat semua teman-teman yang sudah melamar. Terima kasih buat teman-teman yang juga sudah melamar ya. Lamarannya itu kalau aku nggak salah kemarin masuk ke 10.000 kami ya. Wah, lebih Mbak. Oh lebih, luar biasa. Lebih. Serius aku nggak bohong. Itu lebih pelamarnya itu kalau aku nggak salah 12.882. Banyak banget. Luar biasa. Benar-benar harus tepuk tangan. Luar biasa. Itu udah kontribusi dari 153 juta udah lumayan. Iya. Oke. Itu pelamarnya ya. Itu Pelamar ya? pelamar untuk bisa ikut masuk ke Tahap pertama ya? Tahapan yang pertama. Nah, cuman kan kembali lagi ya, kami pun melakukan filter atau seleksi yang memang cukup ketat karena ini posisinya untuk manajemen trainee. Tapi maksud aku gini, dari kalau memang tidak dipanggil, jadi pertama kami akan menseleksi terlebih dahulu karena di manajemen trainee ini ada ketentuan untuk tidak menikah, bukan? Betul. Iya ya? Benar. Iya. Betul. Jadi memang harus siap. Betul diingetin. Makasih lo diingetin. Aduh. Jadi harus siap untuk tidak menikah selama sampai masa acting selesai gitu. Lalu setelah itu kalau memang setelah selesai akan dilaksanakan psikotes secara massal. Oke. Psikotes secara massal, dari psikotes itu jika memang sudah terfilter kembali, kami akan lakukan interview secara panel.
Interview panel ini dilakukan oleh tim-tim yang memang sudah terbiasa melakukan interview. Kami juga akan melihat kebutuhan secara MPP, Manpower Planning, di mana yang lebih banyak butuh orang sih di tahun ini misalnya. Tahun 2025 divisi mana sih yang lagi butuh banyak orang? Biasanya kami akan minta tolong sama senior manajernya untuk mereka bisa hadir melakukan interview terhadap kandidat yang sudah kami filter atau lulus dari psikotes. Lalu setelah itu nanti lulus interview panel itu akan dilaksanakan kembali ada asesmen potensial. Oke. Gitu. Sebelum asesmen potensial ada medical check up dulu. Oh, iya. Ada medical check up. Setelah medical check up, nanti baru setelah lulus medical check up akan ada asesmen potensial. Kenapa sih harus pakai asesmen potensial? Ya karena memang supaya lebih terlihat dari segi kepemimpinannya, lalu dari kepribadian mereka seperti apa gitu. Karena kan kita juga nggak mau cari yang kurang oke gitu ya. Jadi memang kalian-kalian ini yang sudah hadir di sini yang terpilih ya memang Terima kasih loh. sudah melewati banyak tahapan. Banyak tahapan. Saingannya tuh sampai Jadi ribuan. terharu nih, jadi Saingannya terharu tuh sampai nih. ribuan orang. Belasan loh. ribu ya. Iya betul. Jadi setelah itu, setelah asesmen potensial kalau memang sudah lolos, baru nanti setelah selesai asesmen potensial itu akan diundang untuk ada bincang ketemu sama direksi, biasanya gitu. Lalu setelah itu nanti akan dijelaskan sama kami dari tim HC apa saja benefit mereka gitu ya, benefit yang akan mereka dapatkan apa selama jadi manajemen trainee karena belum penempatan. Nah, akan seperti apa benefitnya akan disampaikan juga di situ. Lalu kalau sudah mereka akan melakukan tanda tangan kontrak baru bisa join masuk kelas. Masuk kelas itu kalau aku nggak salah OJT 1 hanya sebulan ya. Iya. Iya betul. Hanya kurang lebih sebulan, jadi sebulan itu mereka akan diberikan secara teori terus-terusan. Mereka diberikan informasi teori, mulai dari teknik, pelayanan, seperti apa marketing, seperti apa diproduksi proses gitu. yang training yang pelatihan yang tatap muka itu namanya OJT 1. OJT 1. Oke, namanya OJT 1 mereka akan masuk di kelas, nanti baru pembicaranya adalah dari senior manager atau dari VP yang memang bukan cukup tapi memang baik sekali di bidang mereka masing-masing gitu. Jadi setelah itu mereka akan masuk ke OJT 2. OJT 2 ini mereka menjalankan OJT 2 ada kalanya juga mereka akan langsung terjun ke lapangan di OJT 2. OJT 3 pun mereka seperti itu. Jadi setelah OJT 3 baru mereka akan masuk di masa acting. Gitu. Oh berarti MT1 berarti jadinya nanti bentar lagi actingnya. Udah Kalau aku udah selesai actingnya. Udah acting. Nah, baru Alvin yang mau masuk ke Iya. Alvin mau baru hari ini pas podcast ini baru masuk hari acting pertama. Wah, mantap. Hari acting pertama ini. Hari acting As a leader. pertama jadi bintang tamu. Jadi bintang tamu. Cukup panjang. betul. Apalagi di rekrutmennya berarti ada berapa sesi itu? Screening, habis screening itu ada Psikotes massal. psikotes massal, habis itu ada interview panel, habis Betul. itu ada Medical check up. medical MCU. check up, habis itu ada Assessment potensial. ada 5 tahapan. Betul. 5 tahapan. Jadi habis assessment potensial baru benar-benar kepilih nih ya kan. Betul. Oke, udah 5. Tambah lagi habis itu melewati lagi berapa sesi lagi ada beberapa OJT 1, masa OJT on job 2. training ya. Iya, OJT 3. betul. Oke, berarti ikatan dinasnya kira-kira mungkin maksudnya mereka tuh boleh nggak boleh sampai menikah itu berarti di OJT berapa? Mereka nggak boleh nikah sampai selesai masa actingnya. Masa acting. Karena setelah selesai masa acting nanti mereka akan masuk ke capek calon pegawai. Oke, jadi jatuhnya 1,5 tahun ya nggak? Kurang boleh lebih. Iya, nikah. kurang Ya, lebihnya. kurang lebih itu nggak boleh. Jadi ditahan ya. Iya. Untuk tidak menikah dulu. Oke, wah. Mau ngomong belum dapet calonnya juga nggak enak ya. Oh iya. Jadi curhat ya. Oke. Gak apa-apa sih. Bukan review, pas program. Lanjut lagi. Sorry. Nah, Sorry. tapi berarti kalau begitu, nah tadi dijelasin sama Mbak Tiur, ini posisinya. Nah kalian yang merasakan gimana rasanya melewati rintangan tersebut, terus ada kebanggaan gak sih Say bisa ngelewatin itu semua? Bangga banget sih ada ya kayak ternyata sanggup loh ngikutin Betul. ini semua Sama gitu lagi. kan. Ternyata dari ribuan orang kok dipilih nih manusia Kayak dari gitu sekian kan kayak ribu wow. orang yang daftar dari awal masuk aja udah dibilang kamu tuh dari sekian ribu orang cuma sekian yang kepilih loh. Iya, betul, Itu aja betul. udah bangga banget ya. Betul. Walaupun proses awalnya
awal masuk dan segala macam agak dar-der-dor gitu ya. Kayak ngerasa sanggup nggak sih ini ngelewatin semuanya, tapi ternyata bisa gitu ya melewati itu semua. Banyak banget pelajaran yang keambil gitu ya selama prosesnya, dan jujur nggak ada yang sia-sia di sini. Luar biasa. Sama sih aku juga. Jadi tuh sampai sekarang ya, kadang sama anak-anak teman-teman MT buka YouTube-nya Pamjaya masih ada tes panel yang rame-rame di velodrome. Wow, mengenang masa lalu ya, mengenang masa lalu ya. Itu dia. Nah kalau teman-teman juga nanya tesnya gimana sih, kebuka apa enggak? Pamjaya itu transparansi. Coba lihat aja tesnya ada di YouTube kurang lebih 3 jam. Kadang aku nonton kalau lagi gabut aku tontonin 3 jam aku ngapain yang ngerjain soal saya. Ada tuh di velodrome. Ingat gitu ya, zaman susah ngerjain. Iya, kan teman-teman search aja. 1,5 jam lagi sebenarnya. 1,5 jam lagi benar. Dari aku ingat banget datang ke sini naik bis aku tuh. Oh, karena perantauan. Iya, dari KKN ya, saya. Datang naik bis, pas datang semuanya baju putih kan, rame banget nih. Ternyata orangnya berapa ribu, ada 2.000 ada? 1.000 ya? Kurang lebih 1.000 Itu sampai berarti psikotes 1.200. pasal. Terus masal. Betul. Terus ini deh, aku mau tahu deh, maksudnya kalian kan di velodrome dua-duanya nih. Iya. Iya. Ada nggak, dari tadi kan kita menceritakan kayak keuntungannya nih ikut MT. Iya. Ada nggak sih pengalaman kalian tuh yang bisa di-share nih di sini waktu pelaksanaan psikotes di velodrome? Kalau dari aku sendiri sebenarnya jujur challenging banget ya. Karena waktu zaman aku sebelum-sebelumnya rekrutmen tuh selalu online kebanyakan. Betul. Oke, ini pertama kali offline ya. Pertama kalinya ngikut di Pamjaya itu rekrutmen offline. Itu dia bener, tesnya offline kan rame-rame tuh. Tesnya offline untuk pertama kalinya. Terus deg-degannya tuh ada karena selama ini kan di depan laptop gitu ya. Kayak sekarang bareng-bareng sama orang, jadi tuh ngeliat gitu kompetitor kita tuh. Iya. Tampangnya kira-kira mereka tuh pede nggak sih ngerjain? Kan jadi takut sendiri sebenarnya ya kayak gitu. juga offline ya. Iya. Psikotes paper base. Sebenarnya psikotesnya itu kita tetap pakai aplikasi. Tapi mereka mengerjakan di laptop mereka masing-masing. Masing-masing. Gitu. Jadi kayak lebih pressure ya, kalau di rumah kan kayak santai aja. Iya, Bos, benar. ya kan. Kalau di sini kan kayak rekrutmennya udah menyontek. Iya. Iya, ada pengawasnya juga kan, keliling-keliling. Iya. Ada Udah kayak zaman dulu kan, SMA zaman Iya. kan. Pengawas yang lewat. Kuliah gitu loh. Itu dia, pengawas yang lewat udah keringet sejagung-jagung tuh. Kayak ngeliat kanan kiri kalau Tapi orang pede, teman-teman- aduh apa saya nggak bisa gitu, takut. Tapi teman-teman yang mau daftar, nanti siapin tuh benar-benar psikotesnya, belajar TKD. Ada beberapa soal yang mungkin bilingual ya, bahasa Inggris juga Iya, di psikotes awal. Jadi benar-benar dipersiapkan. Juga soalnya sih bisa dibilang banyak, waktunya singkat. Dari situlah mungkin seleksinya Pamjaya memilih bibit-bibit unggul sana ya. Wow, si bibit Walaupun- unggul lagi ngobrol nih. Lagi ngomong ya, si bibit unggul lagi ngomong nih, say. Walaupun Lagi stresnya ngobrol dapat ya, banget. betul ya. Stresnya tuh dapat banget. Oh iya, Pressure-nya stres tuh ya? dapat stres Stres ya, banget. dari sana ya? Di situ, Mbak. Yang ngawasin tuh ada 2 kebetulan. Satu manusia, satu ada Jimmy Jeep kamera tuh keliling-keliling gini. Iya. Ada siapa nih nengok-nengok. Ada drone-nya. Ada. Kamera Ada Jimmy Jeep kamera. Oh, Jeep. Kamera yang tinggi gitu, jadi dia bisa Keren lihat ke banget seluruh- Pamjaya. Yang bisa dipakai Keren banget. syuting di TV udah kayak, gue nonton kayak gitu. Terus kerjaan kan halo gitu. Bener diawasin tuh. Seru banget sih tes itu. Tes pertama ya di velodrome, habis itu kita dipanggil ke Pamjaya buat Betul. interview. Interview. Itu lebih deg-degan lagi karena yang interview ternyata setelah tahu ada SM, ada manajer. Wow, ternyata yang interview aku kemarin ternyata tinggi-tinggi ya nih. Dan interviewnya bukan cuma satu orang doang, itu kayak satu ruangan kita ada 3 yang interview. Agak keroyok ya, tapi itu adalah challenging. Betul. Itu emang di setting seperti itu ya, Mbak Dior ya. Iya, betul. Karena memang biar kuat juga kan ya mentalnya ya. Betul. Jangan sampai Ayo dari jangan awal. sampai mental tempe nih yang dimiliki. Bener, Iya. 3-4 orang, kan kok 4 orang iya rame, Iya, rame iya. banget. Betul. Dan benar-benar ngekaji kita tuh secara komprehensif ya, terkait background kita, paham gak tentang proses bisnis Pamjaya. Sama yang agak mungkin dipersiapkan adalah apa sih kontribusi yang mau disiapkan, karena kita direkrut bukan hanya sebagai pegawai biasa, tapi dituntut untuk menjadi pemimpin kan, Iya, future leadernya. Betul. Tapi kalau menurut aku ya, kalau buat pelamar-pelamar itu pada saat mau interview pertama kali, ini mungkin sekedar masukan aja buat Ya, teman-teman, saran, betul. buat teman-teman yang memang melamar ke satu perusahaan. Iya. Nggak cuman harus ke Pamjaya aja, tapi kemanapun. Betul. Coba tolong dipelajari terlebih dahulu perusahaan yang akan kalian tuju atau kalian akan datangi gitu ya, karena kalau menurut aku itu satu nilai plus sih buat Banget. rekrutmen. Kalau misalnya ditanya apa sih yang kalian tahu tentang perusahaan Pamjaya. ini, tentang Pamjaya misalnya, ternyata cuma bisa dijawab tentang perusahaan yang mendistribusikan air minum. Udah, hanya itu aja. Udah, itu tuh kayak
kok cuman itu ya gitu, kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah tahu lebih banyak kan jadi kayak oh berarti emang dia niat banget nih buat masuk ke perusahaan ini gitu. Itu tipsnya ya, Iya, Langsung Iya, dari betul. yang merekrut. Jadi kalau pas lagi mau interview harus buka company profile Iya, ya. betul. Websitenya Pamjaya, YouTube-nya Pamjaya, Betul. IG-nya Pamjaya itu ngebantu banget. Aku ada IG-nya tips Pamjaya. nih. Kadang ada orang yang lupa bahwa ada info yang bisa dipublikasi diakses. Pamjaya itu punya PPID. Iya Oke, betul, oke. betul. Punya betul, PPID. betul. Nah di Betul. dalam PPID itu ada annual report dari tahun ke tahun. Iya. Betul. Jadi ada laporan tahunan Pamjaya yang teman-teman sebenarnya bisa belajar dari sana. Iya betul. Targetnya ada di sana, pencapaiannya akan seperti apa, tantangan akan seperti apa tuh ada di annual report tuh. Mungkin itu bisa jadi tips buat teman-teman ketika nanti interview ditanya Pamjaya ini apa dan mau bawa kemana, acuannya bisa dari annual report. Iya. Soalnya kadang-kadang SM juga suka iseng. Siapa pendiri Pamjaya 1922? Siapa itu ya kan? Siapa pendiri pertama Pamjaya tahun 1922? Baca dah tuh ya. Tapi ada salah satu pertanyaan bener, gimana sih sejarah Pamjaya sampai sekarang? Nah, itu dia. Itu pasti ditanya. Kadang nggak tahu kan Tahu bahwa ya. Pamjaya itu udah berapa umurnya ya kan? Itu Nah, dia. itu penting banget. Dan memang jangan malas baca sih. Karena memang budaya kita adalah budaya malas baca yang maunya disuapin terus. Nah, tapi aku yakin Gen Z sekarang udah Pasti mau ya baca. pasti mau sih baca. Pasti mau baca ya. Pasti mau baca. Harus mau harusnya, baca. harusnya. Teman-teman mau. Walaupun chat GPT tapi kan kalian tetap baca kan? Ngomong kok gak enak mau ngasih ya. Ada dibuka lagi. Ngomong gak enak. Ada dibuka lagi Chat GPT tetap ada tulisannya. Yang penting baca. Iya, boleh. betul. Yang penting harus baca, jangan cuma lihat doang. Iya betul. Siapin mateng-mateng lah ya intinya. Nah, ngomong-ngomong nih, kita udah ngomong-ngomong udah wow. Soalnya emang itu juga salah satu langkah ampuh saya sih ya. Langkah ampuh tuh kayak kalau emang nggak tahu apa-apa ya ChatGPT, tapi kita tetap harus ada referensinya nih. Betul. Referensi itu tuh tetap ada. Makanya kalau bikin PowerPoint atau mau mengungkapkan nanti kalau lagi interview, tetap harus ada source-nya nih. Iya. Berita dari mana? Pamjaya melakukan A, B, C, D, E. Ya source-nya dari mana? Iya. Gitu kan. Itu Setuju. pasti nilai plus banget tuh buat si Betul. para rekruter. Setuju. Tuh, nah sekarang ngomong-ngomong udah menceritakan MT1, MT2. Tadi ada spill ya, ada MT3 nih Mbak betul. Tiur. Benar, lagi produktif banget nih rekruter kan. Kayak gila nih banyak banget nih posisi kosong, saatnya gue kerja nih. Kan? Brrrt, langsung dibikin tahun ini MT3. Nah, sekarang mungkin kan pasti ada peningkatannya, ada pengembangan pada setiap program itu kan pasti ada perbaikan, evaluasi, perbaikan. Pasti kan di MT3 ini ada banyak evaluasi. Nah mungkin persyaratan juga mungkin ada yang ditingkatkan atau ditambahkan. Nah mungkin bisa dijelaskan kira-kira bagi teman-teman semuanya yang mau daftar MT3 nih, Mbak Tiur akan menjelaskan persyaratannya apa aja sih? Oke. Kalau persyaratannya itu minimal S1 ya. Betul. Yang pasti minimal background pendidikannya S1 apapun. S1 apapun, kampusnya dari kampus manapun, kampus swasta maupun negeri itu bisa mendaftar. Lalu setelah itu untuk usia kita maksimalkan di usia 24 tahun. 24 tahun itu paling atas ya? 24 tahun paling atas. Jadi memang memiliki pengalaman 2 tahun setelah lulus kuliah. Lulus kuliah 22 tahun kan ya? Benar ya saya? Ya sekitaran sih. Dua-dua ya. Ya, jadi 24 tahun gitu. Jadi kalau lalu setelah itu juga dia merupakan warga negara Indonesia. Oke. Gitu. Lalu setelah itu mereka juga harus menyiapkan SKCK. Oke. SKCK itu berarti kan kelakuan baik ya, kelakuan baik yang akan dikeluarkan oleh kepolisian. Tapi memang harus dikeluarkan di daerah tempat mereka berada gitu. Lalu setelah itu juga mereka memiliki IPK nih. IPK-nya minimal 3. Minimal 3. Minimal 3. Ya kan? Kalian gitu kan ya? Iya. Minimal 3 juga kan ya? Kirain 4, harus 4 ya, gak boleh kurang dari 4. Ya, Keren juga nih Pamjaya. sangat-sangat memuaskan, bukan sangat memuaskan lagi. Itu sih kurang lebih persyaratannya seperti itu. Oke. SKCK sih ya mungkin agak banyak Agak sulit ya agak mungkin. sulit ya SKCK karena banyak yang mungkin orang perantauan. Dulu gimana pas lagi di Banyuwangi? Oh karena kamu takutnya ada orang yang di Jakarta nih Mbak Tiur lagi masih kerja tapi rumahnya di daerah-daerah itu kan ngurusnya agak susah Mau nih. nggak mau sih. Mau nggak mau berarti itu kan satu pengorbanan ya. Gila loh MT loh pengorbanan. Balik kampung loh untuk bikin SKCK. Demi cita-cita nusa dan bangsa. Berat kalau ini Berat ya. ya, kalau berat Berat ya. banget ya. Tapi benar sih, itu persyaratannya dulu kalau aku masih inget tuh formnya juga
Nggak tahu sekarang formnya beda apa enggak, tapi dulu inget banget di formnya tuh kurang lebih ada 20 pertanyaan tuh. Betul. Iya. Kurang Kalau ini Siti juga dengarnya malah lebih banyak lagi, mungkin ada 50 atau 60 udah kayak tes kepribadian ya. Tapi harusnya teman-teman yang daftar udah selesai mengisi itu ya kayaknya ya, apa belum? Nggak tahu deh. Ngisi apa tuh? Yang formnya Pamjaya daftar. Sudah Oh, itu kan ya? di awal ya. Di awal ya. Itu ngisinya di awal. Jadi pada saat kita kemarin buka lowongan MT3 manajemen trainee batch 3 ini sebenarnya kita udah buka lowongannya dari tanggal 16 Juni kemarin. Oke. Dan sudah ditutup juga di tanggal 23 Juni Oh, oke, kemarin. betul. Bukan 26 ya? 23. 23 ya. Duh, kasihan pada 23 takutnya ada yang kayak aduh SKCI udah hadir tanggal 24. Berarti ya belum rezeki, mungkin ada rezeki, MT mungkin ada tempat MT 45 67 sampai Betul. MT. Selanjutnya. Soalnya kan Sampai perusahaan MT swasta- berikutnya ya. Iya, sekarang perusahaan lain udah sampai MT batch 200 ya. Jadi sama. Semoga Pamjaya bisa selalu mengadakan program ini sih. Amin. Sih, dari ngisi form pertama juga udah banyak. Jadi benar-benar di Dan jangan malas ngisi form itu sih. Iya, Itu yang harus nggak sih? lengkap. Apalagi benar. tadi kata Alfi itu 20 pertanyaan kan iya. Vi. Dan itu pertanyaan-pertanyaan terbuka bener. Betul. Dan nggak cuma jawaban iya atau tidak, Iya. tapi kalian harus benar-benar menjelaskan di situ. Iya. Evidence-nya juga perlu ada dijelasin. Betul. Ya pertanyaan pertama kayak apa yang diketahui tentang Pamjaya gitu-gitu. Itu mempermudah teman-teman juga kan buat Iya, iya. menganalisis. Buat nanti kalau alhamdulillah keterima di interview panel kan, Iya. ngelatih diri. Betul. Setuju aku. Wow, gila ya. Keren Sampai speechless ya. Mbak Tiwi speechless kayaknya. Iya. banget ya. Ternyata pas lagi ngeliat anak MT di itu kayak, oh ya tadinya kayak wah ini MT, tapi sekarang kasihan juga karena ini penderitaannya kemana orangnya. Gak mudah ternyata ya. Iya kayak kisah kalian tuh sebenarnya nyampe sini sangat-sangat ini ya perlu dibikin perjuangan. novel ya. Iya. juga ini sih apa namanya buat teman-teman yang merantau juga mungkin dipersiapkan karena waktu jarak pengumumannya juga relatif berbeda-beda ya. Jangka seminggu 2 minggu, inget banget dulu aku dilema tuh mau pulang dulu apa tetap di Jakarta ya? Iya. Takutnya pengumumannya tiba-tiba muncul nih. Nah itu harus dipersiapkan teman-teman matang-matang tuh. Gimana nanti misalkan ada yang perantau yang juga daftar kayak aku dulu. Prediksi kira-kira pengumumannya berapa lama mungkin bisa ditanya ke rekruternya kan. Karena interview panel kan harus datang langsung dan segalanya. Atau menyiapkan tempat tinggal kali Nyiapin ya. tempat tinggal, hal-hal kayak gitu sih juga harus dipersiapkan. Betul sih. Oke, tadi aku dengar bahwa lulusannya boleh apapun ya Mbak Iya, Tiur ya. iya, betul. Nah kalau lulusannya buat apapun, tapi apakah untuk nanti penempatan di saat mereka sudah selesai acting, itu apakah akan sesuai dengan jurusannya atau mungkin ada kemungkinan potensi berbeda dengan jurusannya? Kalau yang sudah sih kami pasti akan mencarikan posisi ya. Kami mencarikan posisi yang memang masih masuk Masih di masuk. background pendidikannya mereka. Jadi tidak melenceng karena kan kita juga ada audit ya. Betul. Di audit itu juga akan disamakan antara background pendidikan sama pekerjaan yang mereka lakukan saat ini. Karena kalau kompetensi dan potensinya nggak sama itu juga bisa jadi temuan nantinya gitu. Soalnya itu baik ditakutin. Iya. Aduh ikut MT banting setir. Ya elah, Enggak juga. banting setir. Enggak juga. Enggak juga lah ya. Enggak juga Kita kok. juga tahu masa ya kali kita mau nempatin orang hukum di tempat pembenaran pipa nggak Iya, mungkin iya, iya. juga Nggak bisa gitu juga kan, kan nggak ya. jahat-jahat Iya, banget. iya. Karena kita juga butuh ilmu kalian semua nih anak MT untuk bisa ditempatkan ya tempat yang sesuai gitu. Iya. Jadi nggak usah takut, yang akan mendaftar akan nanti ada dari divisi human capital yang akan memapping ya Betul. dengan baik. Dan sebenarnya kalau boleh tahu, menurut kamu dari jurusan kamu nih, kamu administrasi publik. Betul. Posisinya sekarang apa? Aku ada di risk management dan governance compliance. Wis gila, nama divisinya. banget. Siapa yang buat nama divisinya bagus? Dari HP deh kayaknya. Keren banget. Nah, Alvin divisinya apa di Pamjaya? Coba sebut lagi. Subdivisinya sih. Subdivisinya. Sebenarnya risk management and business continuity management. Waduh. Di bawahnya Sebulan gue baru apal. di bawahnya ada risk management, ada governance compliance. Nah, Oke. OJT 2, OJT 3, aku belajar di keduanya nih. Bagaimana caranya untuk mengkaji risk manajemennya Pamjaya dan belajar tentang tata kelola perusahaan yang baik, namanya governance, good corporate governance. Siap. Nah, belajar sih serumpun ya, masih di Serumpun. kebijakan publik kan resiko juga bagian dari mengkaji kebijakan publik. Jadi pasti sih penempatannya kayaknya harusnya serumpun dengan keilmuan kita. Ya, berarti nggak banting setir ya? Nggak banting. Nggak banting setir, jangan khawatir ya Tapi tadi aku mau kasih insight baru Apa tuh? bahwa di Pamjaya orang hukum tuh bisa masuk ke bagian teknik. Bisa banget tuh compliance-nya. Iya, itu di NRW.
di Bisa. non revenue water itu ada salah satu unit kerjanya kalau nggak salah itu yang menindak ilegal. Betul. benar. Iya. Pencurian Illegal air, use, illegal yes, connection itu kan yes. butuh insight dari orang-orang legal, sosum, orang orang legal. hukum. Nah, itu bisa ditempatkan di sana. Benar, Betul, karena berhubungan sama komplain ya. Sama Yes, komplain, komplain betul. dari pelanggan. Betul. Tapi itu Serumpun ya. dipastikan pasti serumpun walaupun nanti Iya. di divisi teknik, di direktorat teknik ada di RW pasti bidangnya Pasti nyambung serumpun. lah. pasti ya, nyambung. Iya. Karena yang dibutuhin juga pasti keilmuannya nggak sih Mbak Tia? Iya. Untuk Iya, ke berkontribusi knowledge-nya nyata buat gitu. Pamjaya. Karena tapi kadang-kadang kan sekarang Gen Z apalagi udah kayak takut duluan nih. MT Iya, belum apa-apa ya. Iya, belum belajar semuanya. Masa harus belajar ini A B C D, udah baik takut ya duluan aja kan. Ah, kayak kita bikin podcast ini. Ada meringankan ketakutan mereka Iya, ya betul. kan. Nggak usah Gitu. takut Nggak ya, usah belum takut. mencoba gitu. Tenang aja guys. Human capital di sini akan memapping dengan baik dan akan bekerja sesuai dengan bidangnya. Kalau kita sendiri jurusannya apa dan sekarang pekerjaannya apa? Kalau aku sendiri itu kuliah di jurusan administrasi niaga ya. Wow, ini Anak-anak iya. administrasi. Tos dulu dong. Administrasi. Orang administrasi tapi kok komunikasinya agak seperti orang ini ya, Komunikasi ya. ilkom ya. Iya. Para jurusan deh kayaknya lo berdua deh. Nah, Administrasi kalau niaga. misalkan penempatannya sendiri sekarang di supply chain management bagian procurement support. Wow, itu ada lainnya nggak Mas jurusan kuliah? Sebenarnya kalau jurusan kuliah kan masih cukup general ya. Dan pertama kali kecemplung di procurement ini adalah waktu OJT PAM gitu ya. OJT Cuma PAM. sebagai MT ya, harus siap ditempatin di mana aja. Siap. Dan harus bisa belajar cepat. Dalam kurun waktu singkat bisa lah itu Dan mempelajari kamu semuanya. merasa bisa sekarang dan tidak menyesal dan lain-lainnya? Gak ada penyesalan, ilmunya makin banyak. Nah tuh ada yang nggak yang serumpun tapi nggak Serumpun juga jauh beda. gitu ya. Terlalu Tapi jauh akhirnya gitu ya. nyaman-nyaman aja. Bener Malah bisa banget. sampai pensiun di sini nanti kita Amin. Amin. nanti menjadi senior manager gitu kan. Amin. Jadi ini ada yang serumpun, ada yang mungkin serumpun tapi agak jauh tapi ternyata mereka masih fine aja kok. Dan ternyata mereka nyaman. Bukannya gitu. nggak serumpun banget ya. Tak, Iya. ya? Secara Jadi, keilmuannya pasti betul. Masih Sama masuk kayak gitu. Kalau dari secara administrasi niaga, ya sebenarnya administrasi di bagian mana sih yang nggak pakai administrasi? Betul. Iya, benar. Ya. Tapi mungkin juga yang kepakainya adalah dari administrasinya. Mungkin kalau dari niaganya, procurement ada hubungannya nggak sih sama niaga? Ya mungkin ada sedikit-sedikit. Tapi kan kalau administrasi niaga ini agak lebih bisa masuk ke Kemana aja. Gitu. Apalagi procurement kan pengadaannya Betul. itu sangat-sangat krusial banget gak sih Iya, kalau betul. administrasinya itu ya di iprok Bener ya. banget. Benar. Kalau nggak ada iprok mungkin akan kewalahan ya. Untungnya kita sudah ada iprok juga jadi lebih administrasi lebih bagus dan kamu juga yang menangani kan. Iya benar banget Nah, berarti. berarti tetap ada tuh ilmunya, tenang aja ya. Jadi jangan takut para calon-calon pelamar nih ya kan. Dimanapun kalian pasti ilmunya kepake. Benis, Betul, bagus betul, banget. aku setuju. Kita 2025 ya kan. Station. Ada sekali editor ngutip kayak dulu. Iya, Iya. banyak lagi kutipan kita harusnya diedit semua. Nah, lah. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong untuk MT3, MT3 ini kan berarti bahasanya adik kelas kalian nih, ya kan, adik kelas kalian. Terus dari kalian sendiri buat kan kalau bisa dibilang kalau dari umur, berarti dari MT1 tuh pasti semuanya Gen Z ya. Betul. Gen Z. Betul. Nah, mungkin dari Mbak Tiur sebagai yang menangani MT dari awal sampai akhir, challengingnya apa nih? Merekrut sampai mengelola si para kami ini yang Gen Z ya kan? Challenging ya. Kita Kalau nggak misalnya pengalamannya. challengingnya itu ya tentunya kalau dari masa rekrutmennya gitu Iya. ya, proses rekrutmennya dari awal pelaksanaan screening lalu juga psikotes massal sampai akhirnya mereka melakukan asesmen potensial ya pasti ada lah gitu, pasti rempong juga di situ gitu. Jadi tapi mungkin yang jadi paling menantang buat kami di rekruter adalah teman-teman Gen Z nih kepribadiannya agak berbeda ya. Kenapa tuh? Gimana tuh? Gimana? Ya, sebenarnya bukan berbeda sih, agak unik aja nggak sih? Ya kan? Ya Agak kan? Unik ya. Agak unik mereka Kenapa tuh gitu. tuh? Jadi mereka tuh gini. Yang aku baca, aku nggak tahu kalau dari kalian. Mungkin nanti kalian bisa sharing Iya. juga gitu. Oke. Jadi kalau dari yang sering aku baca, Gen Z tuh kayak misalnya mereka suka apa ya?
Apa tuh? Apa sih? Apa nih? Apa ya? Sukanya mau cepet sih Bu Tiur. Iya, sama ini mereka tuh nggak suka kalau kita terlalu kekang mereka. Iya. Iya nggak sih? Iya. Bener kan? Bener kan? Jadi mereka tuh senengnya ya gue mau kerja di mana aja, gue bisa kerja di mana aja, nggak mesti harus duduk stay di bangku ini bukan meja gue mau bisa kerja dimanapun. Explore ya. Betul, Explore banget. Nah itu mungkin yang memang Jadi tantangan ya. penuh tantangan buat kami di HC di Human Capital juga gimana caranya biar bisa mendistribusikan keinginannya si Gen Z begitu juga sama yang sama manajemen yang ada saat ini gitu. Itu sih tantangannya kalau menurut aku. Nah, kalau ngomong tantangan nih, kita mungkin agak melenceng sedikit nih. Mungkin aku tadi penasaran banget, kira-kira kalau pegawai masih aktif atau pegawai internal nih masih aktif kerja, tapi dia pengen daftar MT, kira-kira bisa nggak Mbak Tio? Kalau pegawai yang masih aktif nggak bisa. Oke, pegawai. Maksudnya dia PKWT gitu ya? PKWT atau outsourcing atau magang? Kalau magang atau outsource mereka kami persilahkan untuk melamar. Oke. Tapi kalau pegawai PKWT kan perjanjian kerja dengan waktu tertentu, ya. yes. Berarti mereka memang sudah punya kontrak dengan kami di Pamjaya. Oke. Jadi PKWT tidak boleh Oke, untuk PKWT melamar tidak sebagai boleh. Tapi outsourcing atau magang boleh ya. Boleh, Karena mungkin boleh banget. magang-magang itu juga termasuk adalah kandidat-kandidat yang potensial Betul, juga betul, gitu. betul, Bisa betul. kita pertimbangkan. Jadi itu ya guys. Jadi kalau masih PKWT itu nggak perlu jangan dulu karena harus menyelesaikan kontrak dulu. Betul. Tapi kalau magang atau outsourcing masih boleh. Nah, tapi udah disuruh closingnya. Iya ya. Padahal menurut aku masih banyak loh yang mau aku sampaikan. Masih seneng loh kita Ada ngobrol episode bareng-bareng. dua Ternyata kan? kurang ya. 45 menit tuh kurang. Ternyata aku bukan 40 menit harusnya 2 hari gak sih? Iya. Kalau mau ntar komen kali ya. Bikin episode 2 apa enggak nih? gitu loh. Iya ya. Bisa. Kalian komen deh. Iya. Untuk Tolong episode komen ya. 2-nya. Karena Tolong sebenarnya nih, gitu. pertanyaannya banyak banget nih. Kalau ada pertanyaan mau episode 2 tulis di kolom komentar, siapa tahu bisa kita jawab di Iya, episode kedua. betul, Gitu. Tapi sejujurnya udah kebaca semua karena kan kalian semua kayak sangat cepat sekali ngomongnya ya. Dan semua sudah terbaca padahal nih ngomong tantangan udah ada tantangan udah dibaca ya. Oke. Iya. Jadi sebenarnya udah semua pertanyaan yang Udah tadi. semua karena mereka di satu pertanyaan dia jawab 15 pertanyaan. Padahal gue belum tanya selanjutnya tapi udah lo jawab semua. Kan emang Gen Z ini saya Emang Gen Z tinggi itu. kan. Itu makanya mereka jadi MT. Wis. Keren nih rekruternya, keren banget. Gak salah pilih berarti kan. Betul. Nah mungkin boleh deh untuk di akhir Oke. pesan atau saran buat mungkin nanti dari MT dulu ya baru Iya, di wrap up oleh Mbak Tiur untuk kalian merasa jadi Pamjaya secara general aja ya dan kasih tahu nih kepada para pelamar nih. Oke. Kita mulai dari mungkin pelopor dulu kali ya. Pelopor. Kakak kelas nggak boleh melawan. Nomor satu. Nomor 1. Silakan kita. Gimana tadi Mbak Tipi? Udah disuruh closing nih udah kayak yang ini nih tim kreatifnya nih kayak tolong jangan tekan saya masih ingin ngobrol di sini tolong. Nah oke, jadi saya mau Gita menyampaikan bahwa ini loh MT sarannya seperti ini dan perasaannya sejauh ini dan apa sih pesan buat Pamjaya lebih tepatnya. Oke, baik. Kalau untuk secara general gitu ya, untuk calon-calon nih MT Batch 3 nantinya, saran dari aku ya, pokoknya semangat terus untuk menyiapkan segalanya. Jangan sampai ada salah satu tahap yang sekiranya ngerasa kurang gitu ya, karena di tiap tahap pun mau hasil nanti lulus atau nggak lulus pasti ada aja pelajaran yang kita ambil. Alhamdulillah kalau misalkan bisa sampai lulus nanti makin banyak lagi pelajaran yang bisa diambil gitu ya. Masya Allah. Di sini nih di Pamjaya banyak banget tempat kalian bisa belajar. Apalagi sekarang difasilitasin gitu ya sebagai MT, dikasih coaching terbaik nantinya dengan silabus atau kurikulum yang sebenarnya juga udah oke banget buat ngedevelop kalian siap jadi leader nantinya. Gitu. Harapan buat Pamjaya. Harapan buat Pamjaya semoga kita bisa nih ya mencapai target di 2029 gitu ya bersama MT Batch 1, 2 dan 3 selanjutnya 3, 4, 5 gitu ya. Semoga bisa mempercepat nih kita buat mencapai target yang istilahnya tuh banyak banget dan kompleks banget gitu target kita gitu. Oke, dari Alfian. Oke, kalau dari aku berarti 24 berarti rekan-rekan Gen Z ya. Iya. Aku mau panggil rekan-rekan Gen Z-ku. Asik. Dan rekan-rekan Gen Z-ku Rekan-rekan yang Gen Z. akan bergabung menjadi rekan kerja bersama di Pamjaya melalui MT Batch 3. Ya. Saran aku persiapkan dengan matang-matang untuk daftar di MT Pamjaya.
benar-benar dikaji untuk diri sendiri juga, apakah diriku sebenarnya cocok di sini atau tidak, karena tantangan kita cepat, tantangan kita besar. Gimana caranya bisa melayani DKI Jakarta, bisa melayani daerah sekitarnya juga, mungkin ada kemungkinannya di 2029 100% pelayanan. Untuk teman-teman Gen Z, ingat umur kalian 24 tahun, Indonesia Emas 2045 ada di genggaman kalian. Jadi persiapkan dari sekarang, kalian mau berkontribusi nyata di mana? Kalau mau berkontribusi nyata dari air, inilah tempat yang tepat di Pamjaya. Yes, luar Gitu. biasa. Mantap banget. Keren. Mantap. Gitu sih. Untuk harapannya untuk Pamjaya, semoga semua stakeholder, semua insan Pamana ya, insan Pamjaya bisa diberikan, bisa memberikan kontribusi terbaik dan semangat yang tinggi untuk kita semuanya. Untuk percepatan kita 2029 dan kita buktikan bahwa Pamjaya mampu untuk memberikan 100% pelayanan di 2029. Ih, cakep. Mas, sekarang dari ibundanya. Ya. Ibundanya. Dari aku ya, buat teman-teman semua yang mau melamar atau mengikuti pelaksanaan manajemen trainee batch yang ketiga, pesan aku nggak jauh dari pesan teman-teman MT1 dan MT2 dari Alfian juga dari Gita. Persiapkan diri kalian dengan baik gitu ya, persiapkan dengan matang mulai dari misalnya nih mau psikotes, jangan lupa sarapan. Itu hal yang sederhana sekali, tapi itu sangat diperlukan gitu. Biar kalian juga nggak deg-degan pada saat psikotesnya, kalian bisa berpikir gitu ya, dan akhirnya kalian bisa lulus. Terus jangan terlalu overthinking gitu. Gue lulus nggak ya gitu? Gue lulus nggak ya? Temen di sebelah gue nih kayaknya gue cepet banget ngerjainnya, dia bener semua apa enggak ya? Padahal Gitu. ngasal. Iya Itu betul. benar, makanya jangan terpengaruh ya. Iya, jangan terpengaruh sama sekeliling gitu. Yakin sama diri sendiri kalian. Kembali lagi tadi juga Alfian menyampaikan fulfill diri kalian juga. Jadi pada saat persiapkan masa interview, persiapkan masa medical check up, persiapkan masa untuk asesmen potensial, semuanya harus disiapkan dengan baik. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Nah, harapan aku buat Pamjaya sendiri adalah insan pamanah ini di Pamjaya, harapannya adalah kita bisa sama-sama, karena untuk bisa mencapai 100% pelayanan sama Pamjaya di tahun 2029 itu enggak cuman human capital aja, tapi seluruh insan pamanah. Jadi memang harus bersatu, memang harus saling genggam tangan untuk bisa mencapai tujuannya. Itu sih. Kis, keren banget, udah kasih tips, saran dan lain-lainnya. Dan ya udahlah ya, kita closing kan. Habis itu closing kita minum dulu. Aus gak? Iya. Aus Aku kan. mau Mari kita nikmati pertama Dari tadi salah ngomong satu Sponsor kita ya. sponsor kita. sponsorship Pamjaya. Dan airnya Sponsorship adalah air dari water Pamjaya. purifier Pamjaya yang Iya. langsung bisa diminum. Kita buktikan minum air Pamjaya. Pamjaya. Betul. Cheers dulu. Kita mungkin. minum air Pamjaya. Oke. Sampai jumpa di episode 2. Ya, kalau diminta ya.